teman-teman pasti penasaran kan, Fingram itu apa? Nah, jadi Fingram itu adalah platform edukasi khusus untuk keuangan pribadi yang pertama di Indonesia dengan kurikulum lengkap dan harga yang terjangkau. Nah, cita-cita kami adalah agar seluruh rakyat Indonesia bisa belajar keuangan pribadi mulai dari nol tanpa perlu mengeluarkan banyak uang dan waktu. Nah, teman-teman, Finers semuanya, tanpa berlama-lama lagi, saya mau memperkenalkan speaker kita pada hari ini. Ya, beliau adalah seorang financial content creator dan juga sekaligus financial planner. Dan beliau juga adalah co-founder dan CMO dari fingram.id. Marilah kita sambut Hengky Gunawan. Berikan tepuk tangannya dong, teman-teman, buat Bro Hengky Gunawan. Halo, teman-teman semua. Nah, Suara halo jelas Bro nggak ya? Hengky. Suara Sehat, jelas? Bro? Jelas. Jelas. Sehat. Jelas ya? Nah, Bro Hengky, Oke. nih sekarang kan belakangan mulai banyak nih orang-orang semakin banyak yang melek keuangan nih, Bro. Dan orang-orang juga mulai penasaran, Bro, sama yang namanya saham. Ya. Sesuai apa yang kita mau bahas hari ini. Nah, Bro Hengky nih, sebenarnya nih, saham itu apa sih, Bro? Nah, kalau ditanya saham itu apa, kalau dari kita dunia financial planning, ya saham itu kan kendaraan. Ya, ada tujuan keuangan kita. Nah, kita pakai kendaraannya apa nih? Nah, salah satunya saham untuk menuju ke tujuan keuangan kita. Nah, itu pembahasannya nanti kalau kita ada pemenangnya Kahoot, ya kalau kita pemenang Kahoot-nya Fingram, ya nanti ada diskusi. Nah, itu bisa dijelasin tuh. Makanya coba teman-teman belajar yang benar, nanti di sini ada pertanyaan di Kahoot, bisa menang, nanti bisa diskusi gitu. Bisa dijelasin lebih dalam dikit lah gitu. Hari ini kita akan belajar ya tentang saham lah ya, tipis-tipis. Dari kulit luarnya dulu, kita kenalan dulu. Ini ada yang coret-coret di layar, ya teman-teman coret-coretnya di kertas aja ya, jangan di layar ya. Ini ada yang kecoret nih. Oke, bisa lanjut? Langsung ya. Silakan dilanjut, Bro. Ya. Bentar ya. Ya, ini teman-teman bisa dilihat di layar. Ya, ini agenda kita, mau belajar kita hari ini apa itu saham. Ya, jadi teman-teman dari seluruh Indonesia luar biasa excited. Ya, benar-benar kita satu teknologi ini bisa membawa kita sama-sama mendekatkan jarak ya. Dekatin jarak kita. Tadi ada yang dari Kalimantan juga ya. Ada dari Kalimantan, ada dari Sulawesi. Kelihatannya yang kemarin ada daftar juga ada dari Sorong deh ya, kalau nggak salah. Nah, kita sama-sama belajar nih 1-2 jam ini ke depan. Ya, sama-sama nanti kita konsentrasi, buka catatan, siapin bolpen ya. Mau pena boleh, mau pakai kuas juga boleh, pokoknya nyatet. Ya, jadi teman-teman 1-2 jam ini usahakan bisa maksimal belajar. Ya, catat itu untuk kita besok bisa ngulang lagi. Ya, karena saham ini sebenarnya penting. Ya, nanti kalau teman-teman sudah bisa step-stepnya sudah financial planning step-nya yang dasar sudah bisa tercapai, baru bisa investasi di saham. Nah, ini perkenalannya. Nah, teman-teman bisa dilihat di layar apa itu saham. Ya, nanti kita akan bahas cara kerja. Ya, cara kerja saham, cara kerja pasar modal, transaksi saham, juga IISG itu apa ya. Lalu mengapa kok kita harus investasi saham? Ya, nah itu juga kita akan bahas. Itu memahami tujuan punya saham yang tadi saya bilang sebagai kendaraan kita untuk mencapai tujuan finansial. Lalu kita belajar kelebihan apa, resiko saham itu apa ya. Kenapa kok harus kita di saham? Ya, lalu kita belajar bagaimana langkah pertama kita untuk bisa kita memulai ya individu ini untuk mulai perjalanan kita berinvestasi di saham. Nah, berikutnya pasti Fingram sudah siapkan tips investasi di saham. Tips-tipsnya apa? Ya, cara memilih yang standar ya, yang standar dan basic itu cara milih sahamnya yang bagus bagaimana. Ya. Nah, ini kalau ada pertanyaan seperti ini ya, teman-teman coba
chat, boleh masukin di chat. Ya, siapa yang mau kaya dari saham? Teman-teman tahu kalau banyak orang kaya di saham, benar nggak? Ada Warren Buffett lah, siapa lagi, George Soros lah. Kalau di Indonesia tuh ada Om Lo Keng Hong. Kalau teman-teman tahu Sandiaga Uno, Haritanu Sudibyo, ya. Teman-teman mau seperti mereka? Mereka kelihatannya pengusaha ya, tetapi semua pengusaha ya mayoritas itu dan mungkin hampir semua ya bisa dikatakan semua yaitu kayanya dari saham. Ya, semua adalah pemain saham, investor saham. Nah, teman-teman kalau mau kaya dari saham harus punya ini. 3 ini ya. Teman-teman catat ya dan dipahami. Pertama kita harus punya modal. Pasti dong ya. Kalau nggak ada modal, usaha pun kita harus punya modal. Ya bohong kalau kita bilang nggak usaha ada yang nggak perlu modal, itu modal tenaga aja kita modal, benar nggak? Pikiran ilmu itu kita modal. Nah, itu modal satu. Ya kita harus punya modal, materi kita harus punya. Kedua, waktu, ya kita harus punya waktu. Dan yang ketiga, ilmu, ya kita belajar. Ya sama seperti ini, teman-teman ikut webinar ini, ya ini adalah basicnya teman-teman untuk belajar ya saham itu apa. Ya kalau tahu, ya akan mengecilkan resiko teman-teman sendiri untuk rugi. Ya berikutnya kita akan kenalan dengan saham. Kalau di sini teman-teman ada yang sama sekali nggak tahu saham nggak? Coba di chat, saya mau tahu. Ada yang sama sekali belum tahu sama sekali lah, saham itu apa, modelnya apa? Ya, Osmer lebih buat second income ya. Ya, judi sama sekali nggak tahu saham. Ya, kita sama-sama belajar nih. Nah, kita kalau nggak tahu, ya belum tahu juga, banyak juga nih ya yang belum tahu, kita kenalan nih sama yang namanya saham. Nah, apa itu saham? Gampangnya, sederhananya, saham itu adalah bukti kepemilikan pada suatu perusahaan. Ya, kalau kita beli saham, maka kita jadi pemilik. Ya, jadi pemilik di suatu perusahaan yang sahamnya kita beli. Gampang ya? Bisa dimengerti ya? Kalau kita beli saham perusahaan maju mundur, ya kita tanam saham atau beli saham, invest saham di perusahaan maju mundur, maka kita punya perusahaan itu berapa persen. Ya, seperti itu. Nah, ini contohnya. Ada 3 orang, Agus, Budi, dan Catur, ini mau diriin toko sepeda. Ya, jadi kita bayangannya saham nggak perlu yang perusahaan gede gitu ya. Ya perusahaan toko yang kecil pun, ya toko sepeda pun bisa ya bagi modal saham gitu loh. Nah, butuh modalnya 100 juta. Ya, teman bisa baca ya. Agus keluarin modalnya 50 juta. Budi keluarin duitnya 30 juta. Si Catur ya keluarin modalnya 20 juta. Maka pembagian sahamnya berapa? Agus ya dibandingkan 50 juta dibandingkan 100 juta, 30 jutanya Budi dibandingkan 100 juta, makanya jadinya Catur juga ya jadinya persentasenya seperti ini. Gampang ya. Kalau ada pertanyaan langsung teman-teman boleh langsung klik tulis di chat. Ya nanti Bro Alfa bisa bacain. Ya sampai sini mengerti ya. Jadi sistemnya saham itu kayak patungan. Ya teman-teman punya modal, kalau kita nggak usah bayangin yang perusahaan yang gede 1 triliun lah, 100 miliar, nggak usah. Ini yang contoh kecil kasus aja, gampangnya. Butuh toko butuh dana 100 juta, teman-teman masukin, ada yang 50, ada yang 30, ada yang 20, patungan. Ya, maka 3 orang ini, Agus, Budi, dan Catur, punya persentase saham seperti ini dibandingkan modal awalnya. Cukup sederhana ya. Nah, kita bicaranya ada 2 jenis perusahaan. Perusahaan tertutup dan perusahaan terbuka. Nah, perusahaan tertutup tadi, yang toko sepeda itu, maksudnya apa? Perusahaan tertutup itu tidak menjual sahamnya ke orang-orang umum, ke publik. Jadi hanya yang kenal aja. Saya kenal sama Bro Alfa. Ya, Bro, saya mau buka nih usaha sepeda Brompton kayak tadi ya. Sudah saya hitung semuanya dengan sewa tempat mungkin atau dengan modal barang semuanya, dengan karyawan saya butuh modalnya 500 juta mungkin.
kamu mau masukin saham nggak? Berapa? Oh, saya masuk 200 juta deh. Ya tinggal dikonversi persentase. Ya itu perusahaan tertutup. Nah, yang kita mau pelajari, bahas di sini adalah perusahaan terbuka. Ya, perusahaan terbuka itu perusahaan yang sudah mendaftarkan ya diri untuk membuka semua laporan keuangannya, semua laporan-laporan perusahaannya, sampai siapa manajemennya itu semua dibuka. Makanya dinamakan perusahaan terbuka. Ya, teman-teman kalau ke jalan-jalan keluar di jalan, ada satu pabrik atau perusahaan yang tulisannya seperti ini, kayak itu, kayak apa teman-teman bisa lihat tuh, PT Astra International Tbk. Ya, nama perusahaannya PT Astra International. Ya siapa yang nggak kenal Astra? Ya, Astra sudah besar lah. Kalau saya bilang terlalu besar, perusahaannya semuanya ada bagian-bagian apa namanya anak perusahaannya banyak. Ya, di belakangnya ada tulisan TBK, teman-teman kalau bisa perhatikan ya. Ya, TBK ini artinya terbuka. Ya, kalau teman-teman tahu ke tempat kawasan industri ya, satu kawasan industri, kawasan pabrik, kawasan perindustrian, kalau ada PT ya ada tulisannya TBK, ya berarti itu perusahaan terbuka. Sahamnya bisa dibeli. Ya, dan ASII ini adalah kode emiten. Ya, nanti kita belajar juga di belakang. Nah, kita bisa lihat perusahaan terbuka ini sahamnya publik bisa dibeli, ya. Kalau kita lihat ada TBK-nya, perusahaan terbuka gitu loh. Ya, sampai sini jelas ya. Next, sampai sekarang, ya kemarin saya udah cek, ya sampai sekarang ada 702 perusahaan terbuka di Indonesia. Ya, ada 702 perusahaan yang sudah mendaftarkan dirinya ya di Indonesia Stock Exchange. Di sama negara lah. Ini saya mau mendaftarkan perusahaan saya untuk menjual sahamnya ke publik, istilahnya seperti itu. Ya, saya berusaha untuk bahasanya lebih sederhana ya, teman-teman. Kalau ada pertanyaan, boleh. Sampai di sini, Bro Alfa, ada pertanyaan dari teman-teman mungkin? Kalau mau dibacain. Dari teman-teman belum ada sih, Bro. Belum ada pertanyaan. Belum ada ya? Belum. Belum ada. Oke, berarti kita lanjut ya. Ya. Oke ya. Nah, ini beli saham, teman-teman. Ini sama dengan kita beli perusahaan, ya yang tadi ya. Nah, ini ada beberapa perusahaan, BBCA, TLKM, UNVR, ICBP. Nah, teman-teman kalau tahu ini adalah kode emiten. Ya, kode emiten suatu perusahaan. Jadi kalau perusahaan sudah daftarin ke apa namanya ke negara, ke IDX, ya, itu akan dapat kode emiten. Kode emiten itu mempersingkat, ya perusahaannya kan nggak mungkin kalau panjang. Ada perusahaan maju mundur atas bawah kiri kanan kan nggak mungkin semua ditulis di situ. Nah makanya dikasih kode emiten. Ya kalau perusahaan kayak kemarin ada perusahaan apa ya yang sepak bola itu ya daftarin ke jadi perusahaan terbuka maka dapat kode ya dia milih tuh kodenya bola karena terdiri dari 4 huruf kalau Indonesia. Ya, dan teman-teman tahu nggak? Saya mau tanya, ya BBCA, TLKM, UNVR, ICBP ini perusahaan apa nih? Ada yang tahu? Coba klik di chat. Kita santai aja ya. Teman-teman mau ngomong apa? Mau ada apa? Saya juga sambil buka chat juga. Yes, betul. BBCA tuh Bank BCA ya. TLKM, Telkom. Ya, yes betul. TLKM. Ada yang tahu ICBP? UNVR, Unilever, betul. Udah tahu ya? ICBP ada yang tahu? Yes, ICBP, Indofood. Nah, teman-teman tahu ya, perusahaan-perusahaan ini perusahaan besar. Teman-teman di keseharian sendiri juga bisa nemuin produk-produknya gitu loh. BCA nggak usah tanya lah. Ya, hampir semua orang punya tabungan di BCA. Apalagi tahu ya, pasti tahu ya. Tahu apa namanya Bank BCA pasti tahu, Telkom juga kita pasti pakai ya produknya Telkom. Bukan hanya cuma telepon, kadang-kadang punya anak perusahaan lagi ya. Itu juga keuntungannya semua ada di holding ya di Telkom. Unilever juga, ya Unilever kan barang-barang kita sehari-hari. Ya ada pasta gigi lah, ada obat cuci baju lah ya Unilever itu. ICBP kan kita Indomie lah paling gampang ya, Indofood.
Nah, ini perusahaan-perusahaan besar semua yang mendaftarkan dirinya dan sudah lama. Ya, ini contoh 4 perusahaan. Ya, berikutnya, nah perusahaan ini harus daftarin. Tadi saya udah sedikit bahas, harus daftarin di Indonesia Stock Exchange, ya Bursa Efek Indonesia. Kalau bahasa Indonesia BEI. Ya, harus daftarin semuanya dengan persyaratan yang sangat detail dan lengkap sehingga bisa perusahaannya itu labanya, modalnya semua bisa dikonsumsi oleh publik. Ya, ditunjukin secara terbuka. Berdirinya kapan, terus perkembangannya bagaimana, pergantian direksinya siapa, semua kita bisa lihat. Semuanya dibuka, dilaporkan ke negara. Pembayaran pajak, utangnya berapa, semuanya terbuka. Nah, teman-teman kalau sudah tahu perusahaan ini, berarti kita juga bisa cek. Ya, perusahaan kalau sudah terbuka, kita bisa cek. Nah, Bursa Efek Indonesia ini adalah perantara, ya badan lembaganya pemerintah untuk bisa mengatur ini. Nah, investor kalau mau beli perusahaan yang tadi BBC, ala Telkom lah, Unilever, itu teman-teman nggak bisa langsung ujuk-ujuk ke perusahaannya, datang ya ke customer service, saya mau beli dong sahamnya Indofood, ya pusing ya, customer service-nya mungkin bisa pusing. Nah, teman-teman ada perantara namanya perusahaan sekuritas ya di Bursa Efek ini ada punya lembaga negara ya, dan yang swasta yang untuk ngurus investornya itu ada namanya perusahaan sekuritas. Jadi Bursa Efek Indonesia kayak mall-nya, ya lalu tenan-tenannya itu ada perusahaan sekuritas. Nah, kita kalau mau beli kita datang ke tenannya. Kita kalau mau beli baju nggak mungkin kita langsung ke Ciputranya, Citralandnya, kita beli baju kan nggak, tapi kita beli tenan-tenannya yang melayani investor. Sampai sini bisa dipahami ya. Ya, kalau ada pertanyaan langsung di chat. Ya, investor kalau mau beli bukan langsung ke perusahaannya, tapi ke perusahaan sekuritas. Perusahaan sekuritas ini afiliasi lah sama perusahaan Bursa Efek Indonesia yang akan mengatur untuk mengatur untuk transaksi jual belinya saham suatu perusahaan. Nah, teman-teman kalau pernah dengar IHSG, ya Indeks Harga Saham Gabungan. Ya, ini adalah jumlahnya tadi saham-saham, kan harganya saham kan beda-beda, ada yang Rp50, ada yang 1.000, ada yang 500. Nah, itu digabungin 702 perusahaan tadi di rata-rata, maka kita sebutnya Indeks Harga Saham Gabungan. Nah, ini adalah value suatu negara. Ya, teman-teman kalau pernah dengar Dow Jones lah, SP500 lah, itu sama sebutannya IHSG. Di Indonesia, kita Indeks Harga Saham Gabungan itu sebutannya IHSG, disingkat IHSG. Jadi Indonesia kalau tahu ya, IHSG berapa sekarang, naik 5.000 berapa kan ya, kemarin 5.200 atau 5.300. Nah, itu adalah gabungan dari semua rata-rata saham yang perusahaannya sudah terdaftar. Nah, ini adalah grafiknya. Ya, dari awal ya, teman-teman lihat ini dari 2000 tahun 2003 kurang ya 2000 lah. Ya, sampai sekarang 27 Agustus tahun 2020. Ya, ini adalah pergerakan IHSG ya Indonesia nih. Naik atau turun? Naik ya. Jadi perusahaan negara itu seperti perusahaan yang sangat besar. Jadi dia tahu pergerakannya ya naik atau enggak. Kita bisa lihat dari sini nih. Value-nya suatu negara nih. Naik kok gitu. Bagus kok Indonesia. Ya, ini sudah sampai 5.300-an ya. Ya, tapi naik turun, teman-teman. Ya, jadi kalau teman dilihat harian ini bisa naik turunnya kelihatan banget nih. Tapi kalau ini gede, panjang, ya range-nya jauh, kita lihatnya cuma naik turunnya sedikit-sedikit. Ya, tapi kalau kita harian, ya ini ada fluktuasinya lebih lumayan kelihatannya. Ya, sampai sini ada tanyain, ada pertanyaan dulu, berapa? Kalau ada tanya langsung silakan di chat. Ada. Boleh. Ada pertanyaan. Ya, boleh. Kita langsung tanya. Apa? Dari Kak Yudi Ramdoni, pertanyaannya, apakah nilai atau nominal beli saham perusahaan harus dengan jumlah besar, atau ada range tertentu, atau persyaratannya apa? Nah, itu nanti di belakang. Nah, itu pertanyaannya bisa dijawab nanti kita di belakang. Ada yang lain? Dijawab di belakang ya. Yes, betul.
Oke. Ada satu lagi nih, Bro. Pertanyaan seperti ini. Perusahaan terbuka kan cenderung perusahaannya sudah cukup besar. Tapi kalau mereka sudah cukup besar, kenapa masih jual saham atau cari investor lagi? Ya, justru kalau perusahaannya besar itu malah dia akan jual saham tuh sebenarnya untuk menambah modal. Dia mau kembangin usahanya lagi, ya, mau memperbesar punya anak usaha lagi itu butuh modal. Nah, terkadang perusahaan yang dibikin perusahaan kan nggak tiba-tiba besar, teman-teman. Ya, perusahaan kan pasti dari kecil dulu. Dia mungkin ada investornya 5 orang, 10 orang, ya, tapi dia butuh modal lagi untuk bisa memperbesar usahanya. Sekarang udah sukses nih, sudah bisa nih, kelola manajemen juga bagus, maka dia mau memperbesar usahanya lagi, ya. Maka dari itu dia butuh modal. Kalau misal dia punya modalnya 10 M misal, dia punya usahanya range-nya di sekitar 10 lah. Ya, udah sekitar 10 aja. Dia muterin duitnya tuh 10 aja gitu loh, range-nya. Tapi kalau dia punya modal tambahan 10 M tuh jadi 20 M, maka dia akan range-nya 20 gitu loh. Bisa dimengerti ya. Jadi range-nya dia akan memperbesar usahanya lagi. Dan itu kalau suatu perusahaan jual saham itu aman kok. Maksudnya semuanya tersistem dengan baik. Negara itu melindungi juga. Maka dia perusahaan yang sudah besar justru kalau foundernya sudah mindsetnya sudah bagus dan modern ya, dia akan menuju ke perusahaan menjadi perusahaan terbuka. Ya karena dia akan mendapat modal segar lagi itu banyak gitu loh untuk bisa expand usahanya lagi. Ada yang lain pertanyaan? Ada, Bro, dari K. Mohandes Osmer. Bisa tolong dijelaskan kembali IHSG? Saya masih kurang paham, katanya. Ya. Nah, IHSG itu kan perusahaan gini, ada perusahaan A harganya 50, perusahaan B harganya 100, sahamnya ya. Sahamnya harganya 100, terus saham C harganya 150. Totalnya 702. Nah, harga sahamnya 150, 100 dan 50 dijumlah. 300 kan? 300 dibagi berapa perusahaan? 3. Jadi 100 IHSG-nya 100. Jadi kayak rata-rata aja gampangnya. Nah, kalau IHSG tadi 702 perusahaan, semua harga sahamnya dijumlah di rata-rata itu jadi IHSG. Gitu. Ada yang lain? Ada lagi, Bro, nih dari Kak Christopher Wijaya. Selain istilah close, apakah semuanya istilah open, high, low juga penting? Maksudnya apa ya? Yang Ini mungkin untuk pembukaan pasar kayaknya, Bro. Istilah open, high, low. Harga harian nih kayaknya, harga harian high, harga harian ya. low, kayak gitu. Itu agak melenceng dari topik kita ya. Ya. Itu open, kalau open kan berarti kan IHSG barusan terbuka, maksudnya barusan beroperasi lah jam 9. Nanti kan di belakang juga ada jelasin. Jam 9 mulai beroperasi dari open dia. Mulai kalau kita punya di handphone ini punya aplikasinya, punya aplikasi perusahaan sekuritas, begitu jam 9 teman-teman lihat. Begitu jam 9 tik dia langsung gerak tuh gitu. Nah, itu open gitu. Nah, kalau close pasti dia waktu itu sekitar jam 3 ya. Sekarang setengah 3 atau jam 3 ya. Itu tutup. Jadi dia berhenti. Gitu. Nah, kalau apalagi tadi? Open close satunya? Low, high, low. Oh, high low itu harganya ya. Harga Harganya tertinggi naik atau dan turun. harga terendah hari itu. Yes. Ya. Lanjut dulu itu aja, lihat Bro. grafik sih ya. Yes, oke, lanjut dulu ya. Nah, ini ada pertanyaan nih. Ya, Vingram tanya sama teman-teman, siapkah menjadi pemilik ya salah satu perusahaan tersebut? Ya, kalau teman-teman beli satu lot perusahaan itu aja, maka sudah jadi pemilik ya. Pemilik yang perusahaan-perusahaan besar itu. Nah, teman-teman siap atau enggak gitu. Mulainya dari mana? Mulainya dari why-nya kita apa? Mengapa kok kita harus mulai investasi saham? Mengapa kok kita bukan pilih yang reksadana, bukan pilih yang lainnya, bukan pilih yang emas mungkin, daripada saham saya emas aja deh. Nah, kenapa pertanyaannya? Mengapa kok kita harus mulai investasi saham? Yang pertama, ya teman-teman bisa lihat inflasi.
Ada yang sudah tahu inflasi? Coba bisa chat, teman-teman. Inflasi itu apa? Ada yang bisa jawab? Nggak ada yang jawab ya? Penyusutan nilai mata uang. Nice. Naiknya harga-harga, ya, kenaikan harga. Yes, betul. Penurunan nilai mata uang, kenaikan harga yang terjadi dalam suatu periode. Yes, benar. Ya, inflasi itu penurunan nilai mata uang atau harganya tuh naik lah ya. Harga barang itu naik. Nah, teman-teman lihat gambar di sini tahun 2020, ya kita kalau beli minuman cup, ya kopi, ya Janji Jiwa kayak kopi kenangan kayak atau Starbucks kayak itu harganya berapa? 20.000, 50.000, bener nggak? Di tahun 2045, 30 tahun mendatang, teman-teman kalau beli satu cup kopi, boleh nggak 50.000? Ya, pertanyaannya itu. Atau kita mundurin. Dulu, harga satu piring nasi goreng, ya kita beli Rp500. Sekarang, kerupuknya aja nggak boleh ngambil Rp500. Bener nggak? Ya, teman-teman bisa ngerti ya. Dulunya harganya 500, Rp1.000 atau mungkin 2.000 lah. Itu harganya tuh naik terus, teman-teman. Ya, sekarang mungkin 15.000 satu piring. Ya sama nih kopi juga. Kopi sekarang harganya 50.000, Starbucks mungkin atau Janji Jiwa 20.000, 25.000. 30 tahun kemudian mungkin bisa jadi 75.000, 80.000 gitu loh. Itu namanya inflasi, penurunan nilai mata uang. Nah, yang pertama alasan kenapa kita investasi di saham karena adanya inflasi, ya. Kenaikan harga IHSG tadi, ya, kenaikan harga saham itu mengalahkan inflasi. Nah, ini ada grafiknya. Nah, ini inflasi tahunan 10 tahun terakhir yang ada di Indonesia. Ya, yang paling kanan 0,2468 ini persentasenya. Ya, naik turun ya. Per tahun itu naik turun. Ya, tetapi rata-ratanya itu sekitar 5, sekian persen. Ya. Teman-teman gini, punya uang 100.000 ya, sekarang di tahun depan kalau inflasinya 5%, jadi berapa? Kalau teman-teman punya uang 100.000 didiemin di bawah bantal, ya, tahun depannya berapa? Tinggal berapa? Yes, 95.000. Turun 5% nilainya. Uangnya tetap nggak? Bentuknya 100.000-nya tetap. Tapi nilainya turun 95%. Ya, bisa dimengerti ya. Karena harganya barangnya juga naik. Ya, sekitar 5%. Ya, ini inflasi secara global Indonesia. Nah, karena adanya inflasi, yang pertama kita harus investasi saham. Ya, berikutnya adanya konsumsi vs investasi kita versusnya. Nah, ini contohnya. Kalau kita punya duit 1 juta, kita beliin jam tangan, ya 15 tahun lagi teman-teman bisa lihat. 15 tahun lagi jam itu rusak. Ya, kita punya uang 100 juta, beliin mobil Agya Ayla, 15 tahun lagi jadi apa? Jadi barang antik, benar nggak? Kita udah pakai menyusut. Ya, BlackBerry teman-teman lihat, yang zaman modelnya kayak gitu. Ya, sekarang gimana? Buat ngulek sambal bisa mungkin ya. Buat geprek ayam penyet mungkin bisa. Ya. Nah, itu fungsinya kalau kita beli barang konsumtif. Nah, kalau kita beli saham, itu kita investasi. Kita beli sahamnya sekarang, PT Ada Aja Tbk, ya tulisannya tuh. Nah, 15 tahun kemudian harganya akan naik. Ya, mungkin sekarang kita 15 tahun ya, sekarang kita belinya di harga 1.000, 15 tahun kemudian mungkin bisa jadi 6.000 gitu. Ya, kita beli tanah, itu investasi. Ya, didiemin aja, dijemur aja tanahnya, 15 tahun kemudian pasti harganya naik. Juga kita menabung, ya nabung itu kalau di instrumen investasi yang tepat, maka uangnya kita akan beranak pinak. Nah, makanya kenapa ada instrumen investasi saham ini, mengapa kita harus beli saham? Ya, mending lebih baik daripada kita beli barang-barang konsumtif. Ya, itu alasan kedua. Alasan ketiga, teman-teman, aset kita meningkat. Ya, jadi kita beli saham itu kita beli seperti kita punya aset. Kalau kita ada
di perencanaan keuangan pribadi, kita masukin saham itu di aset lah ya. Di aset produktif, aset meningkat lah. Ya, tahun 2010, ya kalau kita beli mobil, harganya 500 juta, tahun 2020 harganya 250 juta. Ya, hilang separuh. Belum tentu laku juga 250. Jualnya belum tentu cepat juga, benar nggak? Nah, ini perlu kita pikirkan. Kalau kita beli sahamnya BBCA, dulu kita punya uang 500 juta, kita beli di harga 5.000, ya sekarang BBCA harganya 30.000, naik berapa kali lipat? 6 kali lipat, benar nggak? Uang kita diemin aja jadi 3 miliar. Ya, kalau kita punya 500.000 jadi 3 juta. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Kita beli saham itu aset kita meningkat. Ya, dan ini grafiknya Bank BCA. Ya, dari kita lihat 12 Maret 2010 harganya 5.100. Kalau teman-teman beli di situ, jual emasnya mungkin dulu ya, terus beli di harga 1.000 di harga 1.000 lot misal atau berapa ya, di harganya 5.100. Ya kalau kita jual sekarang sudah 6 kali lipat uangnya teman-teman diem aja, nggak usah ngurusin. Ya cuma lihat perusahaannya aja, mungkin lihat BCA-nya, oh masih aman kok, oh BCA masih oke kok. Ya mungkin lihat laporan keuangannya kalau bisa baca, labanya masih oke kok, operasionalnya masih oke kok, masih jalan dengan baik. Ya, ini adalah aset, teman-teman. Asetnya meningkat. Alasan yang keempat, kita cinta Indonesia. Nah, IHSG di Indonesia itu bisa dibeli juga oleh investor asing. Dari luar itu bisa beli. Kita juga bisa beli sahamnya perusahaan luar negeri. Ya, tapi buat apa? Kita bangun negara, bangun negeri. Kita beli perusahaan yang Indonesia punya. Ya, maka dikatakan alasan keempat kita cinta Indonesia. Ya, investor asing dan investor lokal sekarang tuh so-so lah ya. Ya, karena dulunya banyak investor asing. Ya, sekarang udah mulai anak muda itu investasi saham. Beli. Makanya lama-lama kita juga imbang jumlahnya. Di negara lain, ya investor asingnya itu lebih sedikit, ya mungkin bisa 80-90% itu lokal, punya mereka sendiri. Yang asing cuma sedikit, tapi di Indonesia masih sebegini banyak. Ini masih banyak lah maksudnya. Nah, kita bisa tambah presentasi investor lokal kitanya. Ya. Itu kita bisa beli saham, kita bisa membantu perekonomian negara juga. Nah, pertanyaan berikutnya, kelebihan investasi saham itu apa daripada instrumen investasi yang lain? Yang pertama, mudah diperjualbelikan. Ya, kita nggak perlu pergi-pergi keluar, nggak perlu repot-repot, kita semua tinggal di handphone. Ya, pakai aplikasi. Dan nomor dua, saham itu sifatnya liquid. Kapanpun teman-teman mau jual, ya tinggal tunggu antrian aja, ya itu bisa langsung kejual. Tapi juga lihat, teman-teman kalau beli saham juga harus cari perusahaan yang bagus, jangan asal beli. Ya, harus pelajari dulu, analisa dulu. Makanya dikatakan liquid kalau perusahaannya bagus. Ya, perusahaannya bagus, jualnya gampang dan semuanya transparan, teman-teman. Ya, semuanya transparan, bisa dilihat. Transaksi dapat dilakukan di mana aja. Ya, dapat sekarang kan banyak aplikasi di handphone, itu bisa kita transaksi di mana aja bisa. Modalnya relatif kecil. Nah, tadi juga ada yang tanya, siapa tadi yang tanya? Modalnya itu nggak perlu banyak. Ya 100.000 aja kita bisa kok beli saham perusahaan. 100.000 loh. Ya, jadi hitungannya persentasenya pasti juga kecil, tapi nggak perlu modal yang besar, kita bisa investasi saham. Nah, hasilnya juga relatif tinggi. Masukinnya di BCA 10 tahun yang lalu. Ya, sekarang kita bisa panen 600.000 lah, 6 kali lipat kan ya. Tanpa kita kerja loh. 6 kali lipat. Bayangkan kalau kita masukinnya punya uang 100 juta, dimin aja 10 tahun. Mana ada investasi. Ya, jarang. Ya, tanpa kerja. Kalau bisnis, ya masih bisa bangkrut bener. Nah, kita beli perusahaan BCA yang kuat. Beli perusahaan yang
bisnisnya benar-benar, ya, maka kita dikatakan modal kita tuh kecil, investasinya, hasilnya relatif tinggi. Nah, administrasi pajaknya semua juga simple, semuanya terbuka. Administrasi kita lihat di perusahaan sekuritas nanti di belakang ada. Ya, pajaknya juga jelas. Ya, sudah ada diterapkan, itu jelas. Dan terakhir yang 7, saham itu juga bisa diwariskan. Ya, diwariskan ke anak kita, itu bisa. Ya, ada banyak kasus yang saya lihat di media sosial yang berapa puluh tahun yang lalu lah gitu, dia beli perusahaan Telkom yang belum jelas ya, Telkomnya belum terbuka kelihatannya, kalau nggak salah, saya salah ingat ya, dia punya kakeknya atau bapaknya punya saham, jadi bentuknya belum kayak aplikasi, dia hanya satu kertas lah bahwa dia punya saham, itu bisa dijual teman-teman, bisa diwariskan. Nah, itu juga salah satu manfaat dari kita investasi saham. Nah, jenis-jenis keuntungan dari saham apa ya, kalau ada pertanyaan. Sampai sini ada yang mau bertanya lagi, Bro Alfa? Ada, Bro. Coba tanya kita. Ya, kita Q&A dulu sambil. Ya. Silakan kalau mau minum dulu. Yeah. Pertanyaan dari Kak Dwi Hermawan. Apakah kalau kita main saham, kedua pihak diuntungkan? Kedua pihak Apakah diuntungkan? kalau kita main saham, kedua pihak diuntungkan? Maksudnya perusahaan dan investor. Oh ya, of course. Of course, perusahaan jual saham karena butuh modal. Teman-teman beli saham karena mau investasi. Itu simbiosis mutualisme. Ya, perusahaan untung dapat modal kita dapat investasi, kita dapat sahamnya perusahaan, bisa dapat return itu naik gitu loh. Pasti dua-duanya diuntungkan. Tapi jangan main-main ya. Main saham sama main-main beda loh. Ya, kita main-main asal jual asal beli itu ya kita rugi sendiri gitu. Oke, ada lagi? Lanjut. Ada yang bertanya dari Timotius Andrean, untuk apa ada IHSG? Apakah IHSG juga diperjualbelikan? Enggak, IHSG hanya patokan harga saham gabungan suatu negara lah. Negara itu dilihat, value-nya seperti Indonesia, ya 5.000 sekian itu. Dulunya belum ada 1.000, sekarang jadi 5.000, berarti kan value negara meningkat gitu. Itu hanya nilai lah, nilai dari perusahaan-perusahaan besar di suatu negara digabungkan, ya nilainya itu, value-nya. Diukur oleh itu. Nggak diperjualbelikan, karena cuma hanya seperti visual, satu nilai rata-rata lah, gabungan dari banyak perusahaan itu. Oke, Bro. Lanjutnya ada pertanyaan dari Kaseptio Rubadios. Pernah dengar dalam investasi ada yang namanya value investing sama growth investing. Nah, bisa dijelaskan perbedaannya, Bro? Ini jagonya Bro Hengki. Oh, itu jagonya. Nah, value investing dan growth investing itu adalah salah dua dari metode kita investasi saham. Kalau kita mau investasi saham itu banyak metodenya, banyak bahasa itu pendekatannya. Mau analisanya dari pendekatan yang mana, mau value investing atau growth investing, ada lagi banarmologi, macam-macam lah itu. Pendekatannya dari mana? Itu hanya salah dua cara kita untuk analisa perusahaan mana yang bagus untuk kita investasi saham. Mengerti ya? Nah, gimana caranya? Nanti Fingram akan buat kelasnya. Khusus untuk value investing gimana, mungkin untuk growth investing bagaimana, caranya melihat perusahaan lebih dalam ya. Lihat perusahaan yang bagus itu bagaimana. Nanti di belakang ada. Ya, tapi kita hanya sekilas. Tapi kita nggak jelasin value investing di sini. Ada kelas tersendiri. Ya, growth investing juga. Ya, kalau value investing tuh lihat harga saham, harga wajar sahamnya bagaimana. Ya, harga wajar sahamnya misal harusnya 1.000, sudah kita analisa ya, dihitung kira-kira harganya 1.000 nih. Harganya sekarang Rp500. Berarti potensi naik dong. Kita beli sahamnya sekarang, tunggu aja tidur. Sambil kita lihat laporan keuangannya, analisa bagus atau enggak. Kalau bagus dia akan kembali lagi, harganya 500 akan kembali lagi ke harga wajarnya. Begitu. Harga itu terpengaruh dari ada apa, mau perusahaannya mau ganti manajemen, nah itu pengaruh semua dari harga sahamnya. Nah, yang harusnya 1.000
Ya sekarang kelihatannya 700 nih atau 500 nih, ada potensi kenaikan. Nah itu yang value investing, curi di situ ya harganya. Ya curi dalam tanda kutip ya. Kalau growth investing lebih lihat potensi perusahaannya itu naiknya 5, 10, 15 tahun ke depan naiknya seberapa hebat gitu loh, seberapa booming perusahaannya. Nah, itu mungkin lihatnya faktornya beda lagi, bukan lihat harga sahamnya. Sekarang harga sahamnya tinggi, mungkin dia tetap beli kalau growth investing, karena dia akan hold sampai 10-15 tahun lagi. Perusahaannya bisa berkembang, sahamnya tuh bisa naiknya berkali-kali lipat. Begitu. Itu nanti ada satu kelas, ya, ada kelas yang advancement lebih mendalam, ini Finigram bisa adakan. Ada lagi, Ini ada kita satu next dulu. lagi pertanyaan yang cukup Oke, penting, Bro, ya, satu lagi. dari Kaseptio Yes. Rubadios Yes. Nusi. Bedanya investasi Rubadios. sama trading saham apa? Yes, good question. Investasi itu kita benar-benar invest ya. Maksudnya gini, investasi itu kita nggak kerja. Sebenarnya kita analisa perusahaannya, terus kita masukin duit, udah kita diem. Kita invest di perusahaannya. Tapi kalau trading, kita tuh harus lihat trading tuh kayak lebih jangka pendek gitu loh. Kalau investasi itu jangka panjang. Trading tuh kita lihat grafiknya, analisanya tuh di grafik. Ada sih yang lihat perusahaannya ada. Ya, ada yang trading tapi juga lihat laba perusahaannya gede atau enggak. Nah, itu lebih ke trading itu lebih jangka pendek lah. Gitu. Jadi dia beli terus beberapa hari atau 1 minggu itu jual gitu. Kalau investasi dia akan jangka panjang. Ya ikut pendekatan atau metode yang mana investasinya gitu. Gitu. Menjawab? Udah jelas? Oke, Bro, Udah dilanjut jelas? dulu aja. Ya, oke lanjut ya. Ini kita bahas jenis-jenis keuntungan dari saham. Nah, ini tadi saya sudah sekilas juga. Ya, 2 jenis keuntungan. Yang pertama adalah capital gain. Capital gain itu maksudnya modal kita naik. Harga saham BBCA tadi 5.000, 10 tahun kemudian jadi 30.000, 5.000 jadi 30.000, itu capital gain. Kita dapat kenaikan modal. Sama kayak tanah. Kita beli tanah 1 M, ya tahun depannya jadi 1,5 M, ya kita naik gitu. Capital gain kita naik. Saham juga ada capital gain. Nah, yang kedua kita dapat dividen. Bukan hanya kita dapat kenaikan harga sahamnya aja, ya kenaikan harga saham itu capital gain ya. Kita masih bisa dapat dividen. Maksudnya itu dapat dividen itu pembagian berapa persen dari laba perusahaan di tahun itu. Ya, dividen itu dibagi secara berkala. Ya, nah ini analogi investasi saham. Kita beli anak ayam, ya, harganya 3.000, kita pelihara, ya ada waktu kan untuk memelihara. Sudah gede, ayamnya bisa dijual harganya 35.000. Nah, sama-sama ayam bentuknya. Itu adalah capital gain. Modalnya itu naik. Ya, modalnya berkembang. Jadinya capital gain. Tapi ayam yang kita beli dan kita rawat bertelur. Telurnya bisa kita jual. Nah, itu adalah dividen. Jadi adalah turunan lah. Keuntungannya itu turunan dari harga saham kita. Kita beli perusahaan BCA. Ya, next-nya ada deh kelihatannya. Nah, ini. Ya, kita beli harga saham BCA dulunya 5.000 ya, teman-teman ya. Sampai kita HUT sampai sekarang harganya 32.000 nih. Yang kemarin nih dekat ya. Tapi per tahun dia udah ngeluarin bagi dividen, bagi keuntungan lagi ya di luar harga sahamnya. Harga sahamnya 10 tahun ini sudah naik ya 6 kali lipat, benar nggak? Nah, per tahunnya masih bagi nih keuntungan atau laba perusahaan. Laba perusahaan lagi gede nih. Dia akan dari lewat RUPS, rapat umum pemegang saham, dia akan tentu ini dividen tahun ini akan berapa persen. Oh, kasih 1,5% deh. Jadi kalau kita punya duitnya 100 juta ya di BCA, ya kita dapat 1,5% tahun itu tambahan. Gitu loh. Ya, mengerti ya? Nah, kadang-kadang perusahaan ada yang ngeluarin satu tahun bisa 1 kali, bisa 2 kali dividennya, bisa 3 kali, ya bisa nggak kasih. Ya, itu perusahaan sendiri. Nah, investasi saham juga ada juga metodenya yang dividen, yang lihat perusahaan yang baginya banyak dividen. Ya, khusus untuk dia masukin perusahaan yang bagi banyak dividen. Itu juga ada. Nah, pendekatannya sendiri-sendiri.
Nah, BCA nih datanya setahun bisa 2 kali. Ya. Nih kita bisa lihat. Jadi dia dikasih dividen Rp98. Harganya berapa? Waktu itu 5.100 ya misal nih. Misal 5.100 berapa? 98% dari 98 berapa persen dari 5.100? Nah, kita dapat persentasenya itu uang kita. Uang kita 100 juta ya dapat berapa persen? Masuk ke rekening dana investor kita. Nah, itu adalah turunan dari keuntungan kita ada investasi saham. Nah, semua investasi ada resikonya, teman-teman. Ada kerugiannya. Yang pertama adalah capital loss. Ya, kalau kita tadi bicaranya naik, terus harganya BCA 6 kali lipat, Telkom naik berapa kali lipat, harga saham juga bisa turun. Ya, saat kita beli harga 1.000, begitu beli, set, turun. Jadi 700. Ya, kita rugi 30%. Ya, rugi, dikatakan rugi kalau kita jual. Kita panik nih, waduh, uangku 100 juta tinggal 70 juta nih. 30 juta melayang, bagaimana? Terus kita panik, kita jual. Itu kita rugi. Ya, itu adalah capital loss. Yang kedua, ini nggak dapat dividen juga kadang-kadang agak nggak untung lah ya. Perusahaan harusnya punya laba dibagi ke pemegang saham. Tapi ini juga nggak 100% kerugian. Ya, tapi ada perusahaan yang nggak ada bagiin dividen. Nah, ketiga adalah risiko suspend. Ya, perusahaan kadang-kadang kalau ada yang perusahaan nakal, perusahaan yang melanggar aturan BEI, Bursa Efek Indonesia, itu bisa resiko disuspend. Jadi sahamnya akan di-freeze sebeberapa waktu. Ya. Jadi kita nggak bisa ambil duit kita di situ, kita nggak bisa transaksi saham kita di situ. Jadi perusahaan itu akan di-freeze, akan disuspend beberapa waktu. Ya, ada beberapa perusahaan yang kita tahu, mungkin kalau pernah dengar itu disuspend ya 2 minggu gitu. Nah, perusahaan kita uang kita diem di situ, ada yang 1 bulan. Ya, itu akan di hold. Ya, saham kita nggak bisa diapa-apain, uang kita di dalam nggak bisa diapa-apain. Itu resikonya. Ya, keempat, risikonya delisting saham. Kalau dia sudah nggak mampu, pilot, mungkin dia bisa keluar dari IHSG, ya, bisa keluar dari BEI. Sudah nggak jualin, maksudnya delisting itu nggak list, nggak masuk ke daftar IHSG lagi, jadi keluar gitu loh. Nah, itu ada perhitungannya. Biasanya harga sahamnya akan jatuh murah gitu loh. Jadi misal kita harganya dulu belinya 100, bisa ditawar sama orang, kita punya, begitu keluar dia ditawar cuma Rp20. Nah, itu ada resiko juga. Yang berikutnya pasti kita beli perusahaan bisa bangkrut, ya perusahaan bisa likuidasi. Ya, kalau perusahaan bangkrut, likuidasi, ya duit kita berarti hilang. Gitu. Nah, makanya kita harus analisa perusahaan yang bagus yang mana. Oke, mulai investasi saham. Ya, teman-teman yang ada yang sudah punya rekening dana investor di sini, coba chat. Ya, siapa yang sudah beli ya sahamnya, mungkin sudah punya rekening dana investor? Udah ya? Ada lain? Sudah. Mantap. Kok mantap? Sudah atau belum? Ya, sudah ada yang punya? Oh, sudah ya. Sudah. Banyak yang belum ya? Banyak yang belum punya ya. Nah, caranya bagaimana kita mau investasi saham? Ya, kita persiapkan yang utama, kita siapin dulu dokumen pribadi kita. Yang kita punya KTP, ya kita siapin, kita punya fotokopi buku tabungan yang halaman pertama. Ya, nggak usah pamer, tabungannya di belakang aja. Ya, jadi halaman pertama yang ada namanya, tanda tangan kita. Ya, tabungan kita 100 juta, nggak usah dipamerin, nggak usah difotokopi, yang depan aja, teman-teman. Ya, berikutnya NPWP. Ya, kita kalau ada NPWP ini opsional, disertakan. Dokumen kita yang perlu disiapkan ini aja. Ya, next-nya kita pilih sekuritas saham. Ya, sekuritas ada banyak macam. Ya, kita bisa pilih. Ya, syaratnya ini nih. Brokernya tercatat, yang pasti harus tercatat di anggota bursa. Ya dong, kalau dia mall-nya ada, dia nggak jualan di dalamnya, ya kita susah juga kan. Nah, kita harus tahu, biasa cari yang terkenal aja lah, lebih aman lah ya. Jadi dia masuk anggota bursa, kita tahu kayak Mirai lah, kayak Philips Sekuritas lah, kayak iPod Indoprimer lah, gitu-gitu. Ya, itu yang bisa kita pilih dulu. Jumlah setoran awalnya kita cek berapa, tanya. Sama OI-nya kita tanya. Sama salesnya kita tanya, jumlah setoran awalnya minimal berapa? Ada yang 100.000, ada yang 3 juta, ada yang 5 juta, ada yang 10 juta. Jumlah setoran awal aja. Kalau 10 juta biasanya, kalau 5 juta kadang-kadang kita setor awal doang 5 juta atau 10 juta, besoknya langsung bisa ditarik kok.
Cuma awal kali kita masuk pertama kali itu harus ada minimalnya. Ada yang 100.000 gitu. Ya, itu harus kita perhatikan, kita tanya juga. Terus komisinya berapa? Jadi setiap kita jual atau beli saham punya kita, itu akan ada potongan persentase 0,15, 0,25 gitu. Kalau kita beli itu kita dapat kita kena 0,15 kalau nggak salah. Sekitar itulah ya. Kalau kita jual kita kena 0,25, ada yang 0,35 gitu ya. Kita tanya tuh berapa. Kita bandingkan. Tapi semua plus minus, teman-teman. Ya, perusahaan sekuritas itu ada plus, ada minusnya. Jadi nggak ada yang paling superior, paling bagus tuh nggak ada. Nah, fasilitasnya apa? Udah ada belum? Apa namanya, untuk webnya kita bisa daftar lewat web atau enggak? Apa harus ribet ke tempat kantornya? Atau ada biaya bulanan juga? Ya, kita mau lihat real time IHSG, harganya kadang-kadang kita bayar bulanan. Ya, ada yang nggak ada. Ya, ada harga bulanannya gitu loh. Nah, itu kita juga harus tanya, ada aplikasinya nggak? Aplikasinya bagus nggak? Bisa otomatis beli nggak? Otomatis jual nggak? Nah, itu kita tanya semua. Fasilitas apa aja yang saya dapat kalau saya buka RDI lewat perusahaan sekuritas kamu? Sampai di sini paham ya? Ya, ini mungkin ada yang tanya deh banyak nanti. Sekuritas saham. Berikutnya kita pahami ya ketentuan dari BEI, Bursa Efek Indonesia. Ketentuan perdagangan sahamnya, kalau kita beli saham nggak bisa satu lembar. Di Indonesia minimal adalah satu lot. Satu lot itu adalah 100 lembar, minimal. Ya minimal, jadi kita kalau beli perusahaan BCA, 5.000 harganya, kayak tadi 5.000, berarti kita satu lot minimal berapa? Bayarnya kalau 5.000, 500.000. Gitu ya. Kalau harganya yang tadi kelihatannya 30.000 tadi, berarti kita minimal bayarnya 3 juta satu lot. Sampai di sini bisa dipahami ya. Kita minimal belinya satu lot atau 100 lembar. Nggak bisa beli satu lembar, 5 lembar, 10 lembar, itu nggak bisa. Nah, kita juga harus tahu jam perdagangan saham di BEI, ya ada 2 sesi. Yang pertama, sesi pagi jam 9 sampai setengah 12, terus tutup istirahat makan siang, dia sesi 2-nya baru mulai lagi, bisa transaksi, ya di setengah 2 sampai jam 3. Nah, ini ketentuan ini perdagangan saham bisa berubah-berubah, teman-teman. Bisa lihat di IDX, ya di websitenya. Karena ini jamnya seperti ini agak lebih sedikit karena pada saat pandemi. Kalau enggak dia agak lebih pagi kok, kelihatannya jam 9 deh. Cuma dia sampai jam 12 gitu loh. Atau dia mulai jam 1 sekitar itulah, atau setengah 2 gitu. Tutupnya dia setengah 4 kadang-kadang. Kalau yang dulu, yang sekarang diubah karena lagi masa pandemi kan. Dan dia nggak buka ya hari Sabtu, Minggu, tanggal merah dia libur. Yalah capek lah. Jam kerja aja gitu loh teman-teman. Jam kerja aja. Ya next tips ya teman-teman kalau mau investasi saham, Fingram kasih tips ya jangan pakai utang ya sekali lagi teman-teman pakai uang dingin ya. Jangan kayak si Emon pakainya di perusahaan di uangnya di freezer, nggak uangnya dingin itu uang yang nggak kepake. Kira-kira 5 tahun, saya punya tabungan nih nggak akan saya pakai nih 1 tahun 3 tahun itu nggak akan saya pakai deh. Bener-bener buat uang tabungan ya. Fokusnya ke waktunya. Semakin lama ya saham ini akan semakin bagus lah. Jadi kalau teman-teman pakai uangnya jangan pakai uang dapur ya Pak, jangan pakai uang makan gitu kita nanti juga akan diambil lagi untuk beli makanan ya jangan. Ya benar-benar fokus uang kita yang dingin, yang diem, nggak kepake. Ya jangan ngutang. Ya fokus kita jangka panjang. Ya semakin panjang kita investasi di perusahaan yang bagus, beli saham perusahaan yang bagus, itu kan naiknya akan berkali-kali lipat. Kayak tadi BCA. Ya fokus pada jangka panjang. Dan ketiga pasti perusahaannya kinerjanya bagus. Kita lihatnya kayak laba macam-macam itu ya. Modalnya naik gitu. Nah, ini caranya, profitabilitasnya, keuntungannya itu harus kita lihat. Perusahaan yang nggak untung, rugi, ya jangan kita beli. Udah pasti dong. Ngapain kita beli perusahaan yang rugi? Ya, nggak ada untungnya untuk kita. Maka kita juga harus lihat ini. Minimal yang kita lihat adalah resikonya juga rendah. Resiko itu lebih ke utang. Ya, liabilitas kalau di laporan keuangannya. Liabilitasnya kecil atau tidak lebih besar dari modal perusahaannya. Kalau lebih besar gimana? Ada beberapa sektor yang memang harus utangnya lebih besar gitu loh. Utangnya besar. Ini nggak fix ya, nggak harus. Tapi kalau utang lebih kecil itu akan lebih baik biasanya.
Tapi kalau sektor perbankan itu biasanya liabilitasnya akan lebih besar daripada modalnya, karena dia kan pegang hold uang orang. Nah, teman-teman bisa pelajari ini, nanti ada kelas khusus, ya Fingram ada kelas khusus untuk mempelajari, mendalami cara melihat saham, cara melihat perusahaan yang bagus bagaimana. Tapi secara basic, secara permukaan kita lihatnya ini. Yang pasti harganya diskon, sahamnya itu murah lah, dikatakan murah. Jadi kinerja perusahaannya bagus, harga sahamnya juga murah. Nah, itu kita perlu beli, ya bisa untuk investasi. Yes, next ini grafik. Kalau lihat kita lihat grafik, teman-teman memahami kondisi pasar ya. Ini ada bullish, ada bearish. Teman-teman kalau dengar kata bullish atau bearish, ya teman-teman harusnya sudah tahu. Kalau bullish itu saat di mana pergerakan harga saham itu sedang naik. Itu bullish. Jadi kayak lambang itu kayak banteng gitu. Mengapa kok di lambang banteng? Banteng kalau nyerudukkan ke atas. Ya, ke atas. Jadi kan dia grafiknya sedang naik. Jadi pasarnya sedang bagus. Ini pasar sedang bullish nih. Lagi bullish nih gitu. Nah, dia akan naik gitu loh. Ya, jadi apa namanya? Grafiknya tuh ke atas lah gitu lah ya. Nah, kalau bearish, karena bearish dia garuk cakarnya, beruangnya ke bawah. Jadi dia garuknya tuh grafiknya lagi turun. Nah, teman-teman kalau dengar nanti ke depan ada kondisi pasar lagi bullish, berarti sedang naik nih, uptrend namanya. Ya, kalau lagi turun berarti bearish, downtrend. Ya, ini memahami dari awal kondisi pasarnya. Oke, that's it. Kita masuk beberapa pertanyaan. Dari saya, materi sudah selesai. Pertanyaan dulu ya, Bro. Bro, yes, Bro Alfa, tolong bacain pertanyaan kalau ada. Sebentar ya. Tadi dari Yes. Kak Amatulodinah. Untuk yang masih awam, lebih baik langsung terjun investasi saham sendiri atau lebih baik ke reksadana dulu? Pinter nih. Ya kalau benar-benar nggak tahu sama sekali ya mending kita beli reksadana saham. Ini usul saya ya, saran saya. Kalau kita nggak bisa analisa sendiri, ya kita masukin reksadana saham karena ada orang yang membantu analisa kita. Gitu. Tapi kalau kita sudah bisa analisa, maka kita akan return-nya, imbal hasilnya akan jauh lebih besar kalau kita investasi saham sendiri. Analisa sendiri, masukin sendiri, beli sahamnya perusahaan sendiri. Tapi kalau nggak bisa, ya risikonya besar. Ya, itu kita mending ke reksadana saham. Begitu. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Indrawan Avianto. Kalau perusahaan sedang rugi, apakah tidak akan dapat dividen? Ya. Kalau dividen itu dibagi biasanya kalau ada kelebihan, maksudnya ada laba perusahaannya besar gitu loh. Ada laba, ya besar nggak besar, ada laba perusahaan itu jadi ada uang yang bisa dibagi ke pemegang saham. Kalau perusahaannya nggak untung ya nggak ada duit untuk dibagikan gitu. Biasanya nggak ada. Saya nggak pernah tahu deh perusahaan yang rugi bagi dividen. Nggak tahu berapa pendengar nggak? Belum sih. Kelihatannya nggak ada ya. Kalau rugi dia pasti nggak ada. Nggak rugi pun kadang-kadang gini, perusahaan nggak rugi pun tapi dia mau expand ke perusahaan expand ke usaha yang lain, dia bisa di RUPS itu rapat umum pemegang saham dia bisa putuskan untuk nggak bagi dividen, walaupun dia ada untung gitu. Karya Nah, semua gudang garam di sekarang nih yang lagi hot nih, Bro. gudang garam. Ya, gudang garam. Nah, itu untung tapi dia nggak bagi dividen kan. Gitu. Karena dia mau untuk jadi diputuskan di rapat umum pemegang saham, semua pemegang saham yang besar memutuskan ya, kita mau expand aja deh uang ini, keuntungannya mau diekspand ke anak perusahaan yang lain atau ke komoditi atau perusahaan apa industri yang lain, buka lagi anak usaha untuk mengembangkan lagi gitu. Lanjut ada pertanyaan dari Kamira Dianingsih. Yes. Pertanyaannya, dividen itu dibagikan cash atau hanya menambah jumlah saham? Masuk ke rekening dana investor. Jadi berapa persen, misal uang kamu 100 juta di situ, ya dibaginya 1%, ya berarti kamu dapat 1 juta. Masuknya cash di rekening dana investor. Gitu. Ada dua macam sih. Yang satu juga bisa jadi tambahan persentase saham.
sorry, ada dua macam. Yang satunya bisa jadi cash, yang satunya bisa jadi persentase saham. Oke, jadi ada Gitu. dua Tapi ya. sahamnya kalau bagus juga, ya bisa dijual juga kan, sama aja sih sebenarnya. Yang penting kita dapat dividennya itu. Ini ada pertanyaan yang sering ditanyakan, Bro, dari Kak Ya. Setio. Setahu saya jika ingin membeli saham harus ke perusahaan sekuritas. Bisa kasih tips bagaimana cara memilih perusahaan sekuritas yang bagus? Ya, tadi udah ada kan? Udah jelasin ya. Sudah ada ya? Yes. Cari yang itu tuh. Fasilitasnya apa? Sudah punya aplikasi belum? Ada biaya bulanan berapa? Kalau ada fee jual beli berapa? Tadi sudah ada ya. Mungkin taruh masuk deh. Oke, ada lagi pertanyaan. Ideal untuk dari Kak Mohandes Osmer. Ideal waktu buat investasi jangka panjang berapa tahun? Faktor penentunya apa saja? Nggak ada patokan khusus untuk berapa lama. Ya, teman-teman kuatnya kayak Warren Buffett tuh. Dia ada yang ada pendekatan value investing, sudah sampai 500 kita beli, harga wajarnya 1000 kita jual. Tapi Warren Buffett enggak. Warren Buffett itu beli hold forever. Kayak Coca-Cola, dia beli hold forever, nggak pernah jual sampai sekarang. Itu nggak ada patokan berapa lama. Ya, tergantung pendekatan teman-teman pakai apa. Metodenya teman-teman pakai apa lagi. Hold forever, ya udah beli Unilever, ya udah hold forever. Bener-bener teman-teman bisa lihat perusahaannya itu dari laporan keuangan yang keluar 3 bulan sekali. Ya masih bagus, ya hold aja. Tapi kalau Warren Buffett kan beda, dia benar-benar belinya banyak, ambilnya persentasenya modalnya kan gede. Dia sekalian melihat perusahaannya kayak ikut mengendalikan lah ya, ikut lihat perusahaannya juga gitu loh. Tergantung metode teman-teman. Nggak ada waktu yang tepat kapan jual saham tuh nggak ada. Gitu. Kalau teman pakai value investing ya udah harus sudah mencapai harga wajarnya ya jual gitu. Setuju. Gitu. Nah, Ada lagi? terus ada lagi nih dari Kak Adnan Maulana. Perusahaan sekuritas itu seperti apa ya? Tampak secara fisiknya, soalnya Oke. kalau di jalan belum pernah lihat perusahaan sekuritas katanya. Oh. Kayak apa ya? Ada kok kayak Mandiri Sekuritas, BCA Sekuritas. Kadang-kadang ada tulisan sekuritas gitu. Kadang ada gini, saya pernah Kayak lihat orang kiranya bank ya. satu, yes, kayak orangnya kelihatannya kayak Mandiri masuk mau setor, bukan, ini mas sekuritas gitu. Ya, jadi Mandiri Sekuritas sama Bank Mandiri beda, teman-teman. Tapi anak perusahaan gitu loh. Kayak Ya. BCA Sekuritas, ya itu beda sama BCA, itu biasa beda. Jadi kita kalau datang ke Bank BCA, kita mau beli saham, buka rekening dana investor nggak bisa, harus ke BCA Sekuritas. Atau kalau yang yang lain nggak kayak bank itu kayak Daiwo itu Mirai Aset, Kirain. terus kayak tadi lah ya, iPod itu apa? Indo Premier, Indo Premier, Indo Philip, Premier itu ada kantor sendiri kok. Stockbit Ada pun ada kok. Kiwom juga, ya. Jadi kantornya memang sekuritas dia, gitu. Ada tulisan sekuritas. Kadang kalau nggak ada, ya teman-teman bisa cek aja di internet, ya perusahaan sekuritas apa aja gitu. Ya betul, Google. Yes. Udah bro, kayaknya nggak ada pertanyaan lagi deh. Udah, nggak ada lagi? Nggak ada. Really? Nggak ada? Nggak ada. Oke, ya kalau nggak ada, thank you teman-teman. Saya kembalikan waktu dan tempat ke moderator Bro Alfa. Thank you ya Bro Alfa. Thank you Bro Hengki, udah membawakan webinar ini, udah luar biasa banget. Nah, selanjutnya nih, siapa sih yang nggak suka hadiah ya? Nah, seperti yang sudah saya beritahu sebelumnya, kalau kita bakal ada quiz di kahoot.it. Nah, teman-teman nih udah siapin belum gadget yang lainnya untuk quiz? Boleh di next, Bro. Iya. Ya, nanti Fingram itu mau kasih hadiah berupa giveaway itu konsultasi gratis senilai 500.000 bagi satu orang pemenang kuisnya. Nah, sekarang saya bantu dulu ya supaya kita masuk ke Kahoot-nya. Tunggu sebentar. Stop sharing dulu ya. Saya stop sharing dulu ya. Ya. Sebentar ya.
Udah pada siap? Sebentar. Ya, teman-teman boleh buka di handphonenya masing-masing atau di komputernya. Kahoot.it ya. Pinnya, masukkan kode pinnya 3084370. Nah, udah mulai ada yang masuk nih. Hari ini kita ada berapa peserta ya? Ada 64, saya tunggu ya. Ada Kak Hansen, Kak Gary, ada Kak Timo, Livi, ada Dika, Feb, Shirley, Dia, Alicia, Hansen. Ayo, masih 27 orang. Nah, udah mulai masuk nih. Ada Kak Adnan Maulana, ada Benjamin Graham. Wah, ini investor terkenal nih, Benjamin Graham. Ada Kak Herwangga, ada Kak Dinda, ada Sasa, ada Vincent. Ayo, masih ditunggu. Ada Mul, Nindya Devi, 37 orang. Saya tunggu nih sampai 40 nih. Ayo lagi, siapa lagi? Oh, ini ada Ellen May kayaknya. Ellen. Ainun. Ayo, Clarissa. Saya tunggu lagi. Sedikit lagi lah ya. Kak Septio. Nah, Yudi. Ada Yudi, ada Yuda ya. Sudah 44 orang. Ipin. Oh, Upinnya mana Upin? Oke, kalau nggak ada tambahan lagi, saya mulai ya. Udah ya. Saya mulai ya. Oh, masih ada nih. Ramdoni. Udah ya, saya mulai ya. Konsen. Oh, masih ada pertanyaannya nih. Yang tadi ya. Materi tadi kok. Ini dinilainya dari apa, bro? Ini nanti dinilainya dari paling banyak benar sama paling cepat, bro. Oke. Udah ya, ini saya mulai ya. 1, 2, 3. Nah, nanti jawabannya, pilihannya ada di handphonenya. Pertanyaannya ada di layar. Pertanyaan pertama, double point. Yang perlu diperhatikan dalam memilih sekuritas kecuali komisi transaksi broker, jumlah setoran awal, kode sekuritas, fasilitas yang diberikan. Ayo apa? Baru 30 orang. Wow, banyak juga nih yang betul, kode sekuritas. Nah, iya. Oh, masih ada yang salah. Nah, lanjut. Masih pertanyaan pertama, tenang. Masih banyak pertanyaan lain. Sementara Kak Feb paling atas ya. Disusul Kak Dika. Pertanyaan kedua. Double point lagi. Berapa jumlah perusahaan terbuka di Indonesia? Nah, tadi ada tuh. 102, 103, 701, 704. Ayo berapa? Lima orang lagi yang belum jawab? Ya, 702. Oh, masih ada yang salah juga. Nah, nggak apa-apa ya, masih ada pertanyaan lagi. Wah, disusul nih Kak Feb, disusul Kak Dika. Disusul lagi Kak Topper. Lanjut, nomor 3, pertanyaan 3, masih double point lagi. Alasan kenapa kita harus mulai investasi saham kecuali. Nah, inflasi,
aset meningkat, ingin kaya mendadak, atau cinta Indonesia? Ya, 4 orang lagi belum. Wah, banyak juga nih yang benar, ingin kaya mendadak. Tapi masih ada yang salah. Nggak apa-apa, masih ada pertanyaan selanjutnya. Oh, masih dipimpin sama Kak Dika di posisi pertama. Lanjut, pertanyaan nomor 4. Oh, double point lagi. Hal-hal berikut harus diperhatikan ketika melakukan analisa saham kecuali risiko, harga, profitabilitas, grup pom saham. Aduh. 2 orang lagi belum jawab? 1 lagi? Wah, ini banyak yang benar, masih ada yang salah, tapi 2 orang di risiko ya. Ya, jadi grup pom saham nggak harus diperhatiin ya, teman-teman. Next. Oh, masih di Kadika masih nomor 1 ya. Pertanyaan nomor 5, masih double point. Keuntungan yang akan didapat secara berkala disebut net profit, capital gain, dividen, surplus underwriting. Yang mana coba? Satu orang. Oh, banyak yang kejebak juga nih di capital gain. Ya, jadi keuntungan yang didapat secara berkala itu tadi ya dividen ya, yang ilustrasinya telur ya. Kalau capital gain kita jual ayamnya. Lanjut. Oh, tersusul nih Kak Dika tadi, sekarang posisi pertamanya dipegang sama Kak Novi. Lanjut, pertanyaan nomor 6. Double point lagi. IHSG adalah indeks harga saham gabungan, indeks hitungan saham gabungan, indeks hitungan saham gorengan, indeks harga saham gorengan. Yang mana nih? 2 orang lagi belum menjawab? Ya, oh masih ada yang salah 1 orang. Indeks hitungan saham gabungan ya. Yang betul indeks harga saham gabungan ya. Next. Wah, tersusul nih. Kak Novi kayaknya tadi kalah cepet sama Kak Topper nih. Pertanyaan nomor 7, double point lagi. Tips investasi saham antara lain fokus jangka pendek, gunakan uang panas, sering cut loss, pilih perusahaan berkinerja bagus. Yang mana nih? Tiga orang lagi belum menjawab? Ya, jawabannya yang pilih perusahaan berkinerja bagus ya. Tadi udah dijelasin sama Bro Hengki. Jangan pakai uang panas ya, pakai uang dingin. Fokusnya jangka panjang dan jangan sering-sering cut loss juga. Gitu. Lanjut. Oh, sekarang Bro Gary nih paling atas. Nyusul jauh juga ya. Wah, selamat nih Bro Gary. Pertanyaan nomor 8. Double point. Yang bukan termasuk perusahaan terbuka. Apa saja? Ayo, tadi ada apa aja nih? Aqua, Indomie, Unilever, Telkom. Indomie maksudnya Indofood kayaknya ya, teman-teman. Wih, banyak juga nih yang benar. Aqua, betul. Jadi Aqua itu dulu pernah terbuka, tapi sekarang udah enggak. Ya, jadi private lagi. Lanjut. Oh, masih Bro Gary yang paling atas. Disusur Karisma Yuki, Timo, Sinta, dan Dwi Hermawan. Ayo, masih ada 6 pertanyaan lagi nih. Tren harga saham naik disebut, nah itu yang tadi, yang binatang. Bearish, cuan, bullish, gorengan. Ayo, masih ada yang belum jawab. 4 orang lagi belum jawab. Ya, tadi udah dijelasin sama Bang Eki, itu kalau naik itu bullish ya, seperti banteng yang nyeruduk ke atas.
Gitu. Next. Wow, sekarang Kak Timo nih nomor 2. Mau menyusul Kak Geri. Disusul Kak Sinta dan Karisma Yuki, Dwi Hermawan. Next. Double point. Jam perdagangan bursa. Nah ini. Dimulai dari pukul 8.30, 8, 9.30, 9. Ayo. Ini yang suka nongkrongin sama bursa bukan nih, yang tahu nih pasti. Ayo, masih ada yang belum jawab? Wah, masih banyak yang salah. Ya, dibuka itu bursa jam 9.00 ya. Hari Senin sampai Jumat, kecuali hari libur. Next. Wah, masih Kak Geri nomor 1. Disusul Kasinta, Karisma Yuki, Timo, dan Dwi Hermawan. Masih ada 5 pertanyaan lagi, tenang. Ya. Persiapan dokumen untuk mendaftar sekuritas, yaitu kecuali. Buku tabungan, buku nikah, KTP, NPWP. Yang mana nih? Kecuali. Masih ada yang belum jawab? Wah, benar semua sekarang buku nikah ya, nggak usah nikah ya kalau mau investasi saham. Gitu. Lanjut. Wah, posisinya masih tetap sama sekarang, tapi masih Kak Geri yang paling atas. Next. Ingin kaya dari saham harus punya ini, kecuali pasangan, modal, ilmu, dan waktu. Ini yang pertama ya di slide 1 nih. Waduh, ini dari tadi ngomonginnya kayak gini terus. Ya, yang mana nih? Masih ada yang belum jawab nih? Atau udah menyerah jangan-jangan? Oh, masih ada yang salah dong. Modal dan ilmu itu salah ya. Yang nggak harus punya itu, kalau mau kaya dari saham itu, kecuali punya pasangan. Next. Wah, kesusul nih sekarang paling atas Karisma Yuki. Kak Karisma Yuki. Kedua, Cinta, Timo, Dwi Hermawan, dan terakhir Vera. Lanjut. Pertanyaan 13. Nah, 3 pertanyaan lagi. Apa itu saham? Ayo, apa? Bukti kepemilikan sekolah, bukti cintaku padamu, bukti kepemilikan rumah, bukti kepemilikan perusahaan. Ini yang buat soalnya jomblo kelihatannya. Ayo, ada yang belum jawab? Wah, ini hampir semua betul ya. Bukti kepemilikan perusahaan, bukan bukti cintaku padamu ya. Ada next. Wah, disusul Kasinta paling atas. Lalu ada Katimo, Dwi Hermawan, Vera, dan Topper. Ya, ini siapa yang menang ya? 2 pertanyaan terakhir. Kerugian dalam investasi saham antara lain kecuali. Nah, ini pertanyaannya agak serius nih. Yang mana nih? Ayo, 39, 40. 5 orang lagi belum menjawab atau sudah menyerah. Ya, jawabannya adalah capital gain ya. Ini justru keuntungan capital gain. Kalau kita menjual harga 1.000 dijual 1.500, nah itu kita mendapatkan capital gain. Lanjut. Wow, masih dipegang Kasinta, disusul Katimo, Topper, Novi, dan Levi. Nah, ini pertanyaan terakhir ya, teman-teman. Jangan sampai salah. Nah, saham mudah untuk diperjualbelikan. Berarti saham bersifat ayo. Enam orang lagi. Ya, artinya kalau saham mudah diperjualbelikan artinya liquid. Nah, kita lihat siapa pemenangnya pada pagi hari ini. Oh, yang ketiga ada Kak Topper. Juara 2 adalah Katimo. Dan yang juara satunya ada
Oh, Kak Sinta. Selamat buat Kak Sinta. Nah, ada runner up-nya Kak Novi dan Benyamin. Selamat untuk Kak Sinta. Nanti boleh screenshot aja. Berikan bukti kalau Kak Sinta ini hari ini menang. Nanti berikan bukti ke admin Fingram. Nah, untuk ngeklaim konsultasi gratis senilai 500.000 pada financial planner di Fingram. Nah, setelah ini ada ini nggak, Bro Hengki? Masih ada pertanyaan nggak teman-teman yang mau ini? Sampai habis. Boleh kalau kita ada yang mau pertanyaan, yes. saya kasih kesempatan. Bentar ya, ini saya stop dulu. Bagi ada yang mau pertanyaan, boleh angkat tangan, nanti saya buka mic-nya ya. Boleh angkat tangan, yang duluan angkat tangan saya buka. Yang mau tanya secara langsung, nanti mic-nya bisa dibuka. Ya, silakan angkat tangan. Caranya ada di chat, angkat tangan ya, raise hand. Silakan, ada yang mau bertanya secara langsung? Selamat ya, Sinta. Malu-malu semua nih. Raise hand, silakan. Silakan yang mau raise hand, tanya. mau tanya secara langsung. Belum ada, di chat aja. Kalau nggak ada nih, ada yang chat, ada yang tanya nih, Bro. Apakah buku Intelligent Investor bagus karya Benjamin Graham? Nah, udah baca belum, Bro? Nggak baca, karena terlalu dalam. Kalau teman-teman mau belajar sahamnya dasar, bisa gampang dimengerti, yaitu jangan baca Intelligent Investor dulu. Yaitu udah lebih, karena itu ilmunya dalam banget untuk yang value investing. Ya, teman-teman bisa baca yang multi-baggernya Rifan Kurniawan, terus investor nilainya siapa ya? Kok ada nggak di sini ya? Ya itu yang ringan-ringan dulu, teman-teman. Betul, ya. Ya kok saya berhenti baca karena terlalu dalam. Rekomendasi bukunya Andika Sutoro Putra yang Andika anak Sutoro muda Putra. milioner saham, itu juga bagus. Yes. Ya itu juga. Atau bukunya Pak Rian Filbert juga bagus-bagus kok itu. Ya, Rian Filbert juga. Yang ringan-ringan dulu, teman-teman, bacanya. Dulu. Ya, kalau itu terlalu yuk nabung saham juga, ya itu benar tuh. Kak Yuki tuh. Yang ini anak muda miliarder saham. Ini teman-teman bisa nih. Ini ringan lah bacaan untuk awal-awal. Terus ini yang investor nilai, ya. Teman-teman bisa lihat nih, investor nilai yang sukses berinvestasi ala Warren Buffett, ini juga ringan. Terus multi-bagger ini juga, multi-baggernya Rifan Kurniawan. Teman-teman pasti pernah lihat lah ya. Ya, ini juga kita saranin lah. Yang itu dulu lah, 3. Nanti kalau kebanyakan bingung. Ya, bisa. Thank you teman-teman sudah bergabung dan ada niat untuk belajar ya. Kita investasi saham itu bantu negara juga loh. Ya, kuncinya satu, analisa dulu, ya baru kita investasi. Ya jangan kita nggak tahu apa-apa langsung kita beli. Sama kalau kita nyetir mobil, kita belajar dulu, baru terjun ke jalan raya, benar nggak? Sama kalau kita saham juga analisa dulu, tahu ilmunya dulu, baru masuk. Ya itu akan meminimalisir resiko. Ya gampangnya seperti itu. Tanpa kita analisa, saham itu judi. Ya kalau orang tahu saham itu judi, itu berarti tanpa analisa beli asal terus pengen dia pasang dupa lah, sembayang supaya sahamnya naik gitu loh. Nah itu judi teman-teman. Nah, teman-teman harus tahu analisa dulu. Kalau teman-teman analisa satu pakai metode satu aja, itu berarti nggak judi karena teman-teman sudah tahu analisanya, sudah menganalisa. Ya itu mungkin pesan-pesannya. Thank you teman-teman, bisa ikut follow fingram.id. Kita akan banyak ada webinar ya berbayar ataupun yang gratis juga, nanti kita akan banyak banget. Nah teman-teman bisa belajar financial planning ya. Personal financial planning ya, untuk teman-teman bisa mengelola keuangan lebih baik, karena saham itu hanya salah satu ya kendaraan untuk bisa mencapai tujuan keuangan kita. Ya pakainya apa? Ya pakainya salah satu bisa saham, bisa reksadana, bisa pakai emas. Saham hanya salah satu. Ya diingatkan juga teman-teman harus urut juga, harus punya dana darurat dulu, punya asuransi dulu, terus naik lagi benerin utang dulu, baru kita punya tujuan keuangan bisa lewat saham. Gitu.
Ya, thank you teman-teman sudah join. Ya, thank you Bro Alfa. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan, teman-teman. Yes. Oke, teman-teman, tadi pesan-pesannya jangan lupa follow juga Bro Hengki di @hengkiguna ya Bro ya, Instagramnya Hengki Guna. Ya. Saya itu Alfa Reza sesuai dengan nama yang saya tulis di sini, dan juga @fingram_id. Nah teman-teman, bagi yang mau join di grup Telegram yang belum join, nanti juga boleh klik link di bio-nya Fingram, atau DM saya juga boleh, atau DM Bro Hengki juga boleh. Nah, saya mengucapkan, saya mewakili teman-teman Fingram yang lain juga, saya mau mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang udah menyempatkan waktunya pagi-pagi gini mau belajar saham 101 bersama kami. Nah, jangan lupa juga nanti akan ada info-info di grup Telegram kalau misalnya ada webinar-webinar selanjutnya. Dan mohon maaf juga jika ada kata-kata yang kurang berkenan, semoga dimaafkan. Dan semoga bermanfaat buat teman-teman Finers semua. Dan sampai jumpa di acara selanjutnya. Bye-bye. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Thank you.